Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Jara Arifin. Saya akan mengulas tentang UTS saya tentang etika bisnis dalam kasus Aqua dengan Lam Rale. Untuk konten dari PPT yang saya paparkan, ini ada 9 bab. Pertama, latar belakang. Kedua, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam KPPU, prinsip etika bisnis yang dilanggar, praktik taktis yang terjadi, dampak negatif praktik ini, dan etika bisnis yang harus diterapkan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan kesimpulan. Latar belakang. PT Tirta Investama yang terkenal dengan Aqua, produsen MDK terbesar di Indonesia. PT Tirta Investama atau Aqua adalah produsen AMD terbesar di Indonesia. PT Berlina Agung Perkasa Pipa, distributor resmi Aqua yang di beberapa wilayah. PT Berlina Agung Perkasa atau BAP adalah distributor resmi Aqua yang di beberapa wilayah. PT Tirta Presindo Jaya atau produsen Le Minerali. PT Tirta Presindo Jaya memproduksi Le Minerali saing Aqua di pasar AMDK. Somasi Le Minerali, tindakan Aqua dan BAP. Pada Oktober 2016, Le Minerali melayangkan somasi karena Aqua dan BAP juga melarang toko menjual Le Minerali. Ancaman berupa penurunan status toko dari Star Outlet menjadi wholesaler yang menyebabkan harga jual naik 3%. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Sidang KPU tanggal 19 pelanggaran terbukti. Sidang KPU tanggal 12 2017 menyatakan Aqua dan BAP terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Pelanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 9 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999. Praktik yang dilakukan menghambat pelaku usaha lain dan merugikan pasar. Aqua dan BAP menggunakan surat elektronik resmi perusahaan dalam kombinasi dengan pelarangan toko. Prinsip etika bisnis yang dilanggar. Pasar sehat dan fair. Bisnis tanpa menghalangi pesaing. Bisnis harus dilakukan tanpa menghalangi pesaing secara tidak adil. Keadilan dan transparansi. Informasi dan pelakuan jujur. Informasi yang harus jujur, tidak ada intimidasi atau manipulasi. Penghormatan hak mitra dan pesaing. Hak menjalankan bisnis tanpa tekanan. Semua pelaku usaha hak menjalankan bisnis tanpa tekanan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Ekosistem bisnis yang sehat, memelihara ekosistem bisnis yang sehat demi kepentingan jangka panjang masyarakat luas. Praktik tidak etis yang terjadi. Intimidasi dan ancaman. Mengancam toko dengan degradasi status. Mengancam toko dengan degradasi status demi melarang produk pesaing. Penyalahan penggunaan posisi dominan. Menghambat kompetitor, menggunakan pengaruh pasar untuk menghambat kompetitor. Diskusi harga jual naik 3%. Toko yang diturunkan statusnya harus membayar harga 3% lebih mahal. Kurangnya transparansi. Komisi tertutup menggunakan email resmi. Kemungkinan komunikasi tertutup menggunakan email resmi tanpa penjelasan terbuka kepada toko. Dampak negatif praktik ini merugikan pesaing dan mitra usaha. Le Minerali kehilangan akses pasar. Le Minerali kehilangan akses pasar, toko dipaksa pilih produk tertentu. Membatasi pilihan konsumen. Konsumen tidak bebas memilih produk. Konsumen tidak bebas memilih produk sesuai kebutuhan. Merusak reputasi perusahaan, publik dan mitra usaha kehilangan kepercayaan, publik dan mitra usaha kehilangan kepercayaan. Mengurangi kepercayaan pasar. Pelaku usaha lain takut masuk pasar. Pelaku usaha lain takut masuk pasar karena praktik intimidasi. Etika bisnis yang harus diterapkan adalah
mengutamakan kualitas dan layanan, bersaing dengan keunggulan produk bukan intimidasi, bersaing dengan keunggulan bukan intimidasi, persaingan jujur dan terbuka, kesempatan yang sama untuk semua pelaku usaha, membuka kesempatan yang sama untuk semua pelaku usaha, menghormati hak mitra dan pesaing, memberikan ruangan bagi mitra memiliki produk bebas, memberi ruang bagi mitra memiliki produk bebas tanpa tekanan, transparansi dan keadilan dalam hubungan, komunikasi terbuka dan adil, komunikasi terbuka dan adil untuk semua pihak. Apa yang boleh dilakukan? Promosi produk secara etis, strategi pemasaran yang jujur, menggunakan strategi pemasaran yang jujur dan tidak menyesatkan, memberi kebebasan pada toko, mitra usaha yang menentukan pilihan produk, membiarkan mitra usaha menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan pasar, membangun kemitraan yang saling menguntungkan, menjaga hubungan baik dengan mitra dan pelanggan, hubungan baik dengan mematuhi peraturan persaingan usaha, menghindari praktik monopoli dan diskriminasi harga. Yang tidak boleh dilakukan dalam bisnis, mengintimidasi atau mengancam usaha mitra usaha, menggunakan kekuatan dominan untuk paksaan menggunakan kekuatan, menyalahgunakan posisi pasar, praktik harga dan pelarangan produk pesaing, menghambat secara pesaing secara tidak adil, membatasi hak akses pasar tanpa alasan sah, membatasi hak, menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, memenangkan persaingan secara tidak etis untuk menangkan persaingan secara tidak etis. Simpulan, pentingnya etika bisnis, menjaga usaha yang sehat dan adil. Etika bisnis sangat penting dalam melakukan persaingan usaha yang sehat dan adil. Dampak negatif pelanggaran etika bisnis merugikan pesaing, mitra, dan konsumen. Pelanggaran etika bisnis berdampak negatif tidak hanya kepada pesaing, tapi juga pada mitra dan konsumen. Integritas dan keadilan, kunci kesuksesan bisnis yang jangka panjang. Integritas dan keadilan adalah kunci kesuksesan bisnis jangka panjang. Penerapan prinsip etika untuk berjalan dalam bisnis yang baik, mari terapkan etika yang atas bisnis untuk melakukan usaha yang baik. Terima kasih.